Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal insana min 'alaq Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirunal muslimun, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji setinggi-tingginya, syukur sedalam-dalamnya tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita memperbanyak salawat, karena kita tahu kita umat akhir zaman tak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah. Walaupun di dalam mimpi pun kita tidak pernah. Adapun kita berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi, memang benar itu Rasulullah, karena Rasul itu tidak bisa diserupai oleh syaitan ataupun iblis laknatullah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dari mimbar ini kami mengingatkan dengan dasar iman, keyakinan, kepercayaan. Kata Nabi, al-imani ma'rifatul bil qalbi. Iman itu pemahaman dengan hati, sudah paham, biqaulun bil lisan, diucapkan dengan lidah, dengan lisan, wa amalun bil arkan, setelah diucapkan baru action, dibuktikan. Kita hadir pada hari ini, saat ini, merupakan kewajiban kaum muslimin laki-laki yang sudah baligh ataupun berakal, fardu ain, melaksanakan ibadah Jumat, salat Jumat secara berjemaah. Modal dasarnya adalah iman. Mudah-mudahan kita masuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jemaah Jumat, kita hidup bermacam-macam rintangan, bermacam-macam fenomenal, bermacam-macam kerja yang kita lakukan. Sebagai orang yang beriman, modal dasarnya tentu adalah perangai, akhlak, tingkah laku, untuk menentukan sebuah kerja itu baik atau tidaknya. Pada saat ini kita membahas masalah adab. Karena orang-orang yang berakhlak itu pasti beradab. Dan orang yang beradab pasti berakhlak. Karena adab itu sumber
terbentuknya sebuah akhlak terhadap diri seseorang. Oleh sebab itu kita orang yang beriman ini dua pilihan. Menjadi orang yang beradab atau orang yang tidak beradab. Tentu kita memilih terhadap orang yang beradab. Supaya adab itu tertanam di dalam diri kita, yang pertama tentunya adab kepada Allah. Allah menegaskan la ta'budu illallah. Secara umum jangan sembah illallah, jangan sembah kecuali Allah. Ini menegaskan kepada kita orang yang beriman adalah masalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita beradab kepada Allah, pertama muncullah terhadap diri orang yang beradab itu, beradab dia kepada Allah, bersyukur. Kalau kita masuk kepada kata-kata syukur, tentu sesuatu yang diberikan Allah kepada kita patut kita syukuri. Alasannya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia ini kalau kita bandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya seperti hewan, taruhlah sapi ataupun kerbau. Sapi ini habis beda satu karung, sapi ini tidak akan cantik-cantik, tidak akan cantik. Tapi kalau manusia, jangankan satu karung, satu ini beda, bisa yang jelek menjadi cantik. Begitu sempurnanya manusia ini. Patutlah kita syukuri apa-apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, seperti tubuh yang lengkap. Kita harus bercermin kepada yang tidak lengkap. Saat ini saya bisa melihat, sementara saudara saya tidak bisa melihat. Itu tanda syukur. Adab ini harus tertanam bagi kita. Lantas Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Allah satu. Jadi orang yang beradab kepada Allah, dia tidak menyimpang. Apapun permasalahan, apapun masalah yang ada di dalam keluarga ataupun dirinya, dia hanya berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang berkata, kalau ndak gara-gara dia ndak menjadi guru. Berarti orang yang berkata kayak demikian, dia kufur terhadap Allah, ndak beradab kepada Allah. Sementara dia hadir kepada menolong orang itu bisa melakukan sesuatu menjadi sukses, itu berkat pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu adalah Allah yang menitipkan dengan jalur sesama manusia. Kalau sekiranya orang yang menolong tuh tidak gara-gara den sianu tidak akan menjadi apa-apa, berarti orang itu kufur terhadap Allah, berarti tidak ada adab sama sekali. Kaum muslimin jemaah Jumat, setelah ada rasa syukur dalam dirinya, maka muncullah yang kedua, bahasa taat. Ati Allah wa atiul Rasul. Taat. Kalau kita lihat bahasa taat, tentu di dalam ayat juga mengatakan di awal khutbah tadi, inna a'tayna kal kautsar. Secara umum artinya sungguh Allah itu memberikan nikmat yang sangat banyak. Namun di sana ada tersirat secara yang kita pahami di dunia ini. Al-Kautsar itu nama telaga nantinya di sorga. Kalau di dunia ini telaga itu sama dengan sungai. Kalau sekiranya
Umpamanya sungai ini mengalir di depan rumah kita, barangkali kita mau masuk rumah, tentu kita pasti cuci kaki. Barangkali juga mau masuk rumah, kita bisa mandi di sana di sungai tadi. Barangkali mau masuk ke rumah, tentu bisa juga kita bersuci dan berduduk dan segala macamnya. Itulah fungsi sungai. Jadi sebenarnya hidup ini, orang-orang yang beriman ini, bak filosofi mengatakan, hiduplah kamu seperti sungai. Kenapa demikian? Sambil mengalir, ia melayani. Apapun masuk ke dalam sungai itu, batu masuk ke dalam sungai, kotoran masuk ke dalam sungai. Artinya kalau kita orang yang beriman ini, kita siap menghadapi cacian, hinaan, ataupun pujian, ataupun yang macam-macam. Kita siap menghadapinya. Artinya kita hidup bagaikan air yang mengalir. Kalau itu kita pakai, yakinlah sungai ini akan tetap membersihkan. Bak kecek-kecek orang awak, anyui batu kaulu, anyui saruk kamuaro. Artinya semakin sering kita membersihkan diri kita, maka semakin tawaduk kita kepada Allah. Dan semakin banyak kita memasukkan kotoran kepada sungai tadi, yakinlah suatu saat sungai ini akan meluap. Karena setiap perbuatan baik, perbuatan buruk adalah untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kamu berbuat baik, kebaikan yang kamu perbuat itu untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kezalimi, menzalimi orang, mendustai orang, memfitnah orang, fitnah, dusta itu, kerugian yang kamu lakukan itu juga untuk dirimu sendiri. Maka kalau sungai ini dikotori, maka kehidupan itu akan binasa, akan meluap. Kaum muslimin jamaah Jumat, oleh sebab itu taat di sini ayat juga mengatakan fasalli lirabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu. Oleh sebab itu kaum muslimin, salat yang kita lakukan 5 waktu itu merupakan modal dasar kita. Buniyal Islam alal khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah. Yang dua ini, syahadat dengan salat ini saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Yang dibawanya puasa, haji, zakat, itu ada syarat dan ketentuan yang bisa kita tinggalkan. Kalau salat tidak bisa kita tinggalkan. Kalau sakit bisa kita duduk. Parah sakitnya bisa kita tidur. Koma kita kalau orang yang salat itu ia berzikir dengan bahasa salatnya. Karena bahasa salat itu adalah bahasa doa. Orang yang tak pernah salat, sakratul mautnya bisa kita lihat. Oleh sebab itu, kunci dari sumber ibadah yang kita lakukan adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kaum muslimin jamaah Jumat, oleh sebab itu, setelah kita melaksanakan salat, wanhar ini adalah bahasa pengorbanan. Orang yang taat itu siap berkorban. Pertama sekali yang dikorbankan adalah korban perasaan. Kita siap. Jangan sekali-kali orang yang beriman itu menyalahkan orang. Lihat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, tiba di dunia. Rabbana zalamna. Ya Allah, saya yang salah ya Allah, bukan iblis. Begitu Nabi Adam. Lihat Nabi Yunus, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya yang zalim ya Allah, bukan umat saya. Begitulah orang yang beriman itu, hendaknya ya taat dalam dirinya itu, salahkan dirinya, bukan orang lain disalahkan. Kaum muslimin jemaah Jumat, sekarang kita masuk kepada momen hari raya Idul Adha. Tidak beberapa hari lagi. Kalau sekiranya kita punya harta,
dilebihkan material kita, uang kita, ikutlah ambil andil dari 7 orang itu menjadi bagian kita 1 orang dan 7 orang itu. Kalau tidak mampu kita 1 ekor. Kalau kita bilang 2.400.000 misalnya, berapalah kira-kira 1 hari? Kalau kita kaji, betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan catatan, hidup janganlah mengeluh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita diberikan kehidupan ini sesuai dengan kesanggupan. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, adab kepada Allah adalah kunci sukses seseorang yang beriman tertanam di dalam dirinya. Mau dia menjadi orang yang bertakwa, tentu kembali kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.